Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Perkenalkan kami dari kelompok B, kelas B eksperimen. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh self-affirmation dengan journaling untuk meningkatkan self-esteem pada mahasiswa. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Ajeng Dewi Maharani, yang kedua Kalisa Jasmine, saya sendiri, yang ketiga Nindya Evani Sapsari, Fakrunida Balkis, dan juga Aisyah Salsabila. Next. Mungkin bisa di next. Baik. Mahasiswa berada pada fase emerging adulthood yang ditandai dengan tuntutan dari segi akademik, sosial, dan pembentukan identitas diri yang kompleks, sehingga rentan sekali mahasiswa mengalami masalah penyesuaian diri dan tekanan psikologis yang berdampak pada penurunan dari self-esteem. Nah, self-esteem sendiri berperan penting dalam kesejahteraan psikologis, resiliensi akademik, motivasi, serta kemampuan mahasiswa dalam mengelola stres. Mahasiswa dengan self-esteem rendah cenderung memiliki pandangan diri negatif, ketidakpuasan hidup, serta kesulitan dalam hubungan interpersonal. Berbagai dari penelitian juga menunjukkan bahwa journaling efektif dalam meningkatkan self-esteem karena membantu individu dalam merefleksikan pengalaman, mengenali potensi diri, dan membangun pandangan diri yang lebih positif. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan journaling secara umum dan belum secara khusus memfokuskan self-affirmation sebagai isi utama dalam journaling. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian terkait efektivitas journaling berbasis self-affirmation terhadap peningkatan self-esteem mahasiswa, sehingga diperlukan penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh self-affirmation melalui journaling sebagai intervensi psikologi sederhana. Untuk tujuan dari penelitian kami sendiri, yaitu untuk menguji pengaruh dari self-affirmation melalui kegiatan journaling terhadap peningkatan self-esteem pada mahasiswa. Untuk dari pertanyaan penelitiannya itu sendiri, apakah terdapat perbedaan tingkat self-esteem mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti journaling berbasis self-affirmation? Dan apakah journaling self-affirmation ini efektif sebagai intervensi psikologis sederhana untuk meningkatkan self-esteem mahasiswa? Berdasarkan landasan teori dalam penelitian ini, konsep self-esteem didefinisikan sebagai evaluasi positif atau negatif individu terhadap dirinya sendiri secara menyeluruh, yang mencerminkan penilaian atas kemampuan, nilai, dan penerimaan diri. Sementara itu, self-affirmation dipahami sebagai proses psikologis untuk menegaskan nilai-nilai positif, kekuatan pribadi, dan aspek bermakna dalam diri yang berfungsi menjaga integritas psikologis, terutama saat harga diri terancam. Adapun journaling adalah metode menulis reflektif yang efektif untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman, serta berperan sebagai sarana pengendalian diri dan penyembuhan emosional. Ketiga konsep ini saling berkaitan dalam kerangka pengaruh self-affirmation dengan journaling untuk meningkatkan self-esteem, di mana aktivitas menulis afirmatif memfasilitasi penguatan perspektif diri, positif penerimaan diri, dan kepercayaan akan kemampuan individu, serta berkontribusi pada peningkatan harga diri secara signifikan. Oke, untuk penelitian ini sendiri, kami melibatkan 10 partisipan yang 5 laki-laki dan juga 5 perempuan untuk menghindari bias gender, berusia 18 sampai 22 tahun dan merupakan mahasiswa aktif di perguruan tinggi Indonesia. Serta dalam skor screeningnya mendapat tingkat self-esteem pada kategori rendah dan sampai sedang, dan juga menggunakan teknik purposive sampling, serta memastikan ketersediaan partisipan melalui informed consent. Untuk desain penelitiannya sendiri, yaitu menggunakan kuasi eksperimen one group retest post-test design, yaitu menggunakan satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding, dengan alat ukur Rosenberg Self-Esteem Scale untuk mengukur tingkat self-esteem partisipan. Untuk prosedur pelakuannya sendiri, yaitu journaling berlangsung selama 7 hari berturut-turut dengan durasi 30-45 menit, dengan isi journaling yang sudah ditentukan oleh peneliti melalui template. Dan juga journaling dilakukan melalui via Zoom, dibagi menjadi breakout room. Dalam satu breakout room terdiri dari dua partisipan dan satu observer, serta terdapat manipulation check berupa penulisan afirmasi tiap hari dan mood tracker. Untuk metode analisis datanya sendiri, yaitu non-parametric paired sample t-test dengan Wilcoxon-Sainz-Rank test yang diuji statistik menggunakan Jamovi. Kemudian hasil dari penelitian menggunakan hasil uji paired sample t-test, menggunakan Wilcoxon Sainz test yang menghasilkan nilai P sama dengan 0,009
yang berarti P kurang dari 0,05 dan dapat dikatakan bahwa intervensi self-affirmation melalui journaling efektif dalam meningkatkan tingkat self-esteem. Kemudian secara hasil analisis deskriptif, yaitu skor rata-rata pretest self-esteem adalah 10, sedangkan skor rata-rata post-test meningkat menjadi 16,7. Artinya sebelum diberikan intervensi terdapat perbedaan yang cukup besar dalam tingkat self-esteem di antara peserta mulai dari yang sangat rendah hingga mendekati batas normal. Kemudian data penelitian sendiri yaitu partisipan berjumlah 10 orang dengan 5 laki-laki dan 5 perempuan rentang usia 18 sampai 22 tahun. Total skor pretest yang diperoleh pada rentang 2 sampai 17 dan sedangkan total skor post-test pada rentang 13 sampai 21. Baik, untuk pembahasan atau diskusinya adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa journaling self-affirmation berpengaruh signifikan terhadap peningkatan self-esteem pada mahasiswa, sehingga hipotesis di penelitian ini dapat diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Turner pada tahun 2023 yang membuktikan efektivitas journaling dalam meningkatkan self-esteem pada berbagai konteks subjek. Kekhasan penelitian ini terletak pada fokus journaling berbasis self-affirmation yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi emosi, tetapi juga sebagai penguatan penilaian diri positif dan pemahaman diri. Secara psikologis, journaling self-affirmation membantu partisipan untuk merefleksikan diri, mengurangi pikiran negatif, serta meningkatkan rasa percaya diri dan penghargaan diri. Penelitian ini berkontribusi juga secara teoritis dengan menegaskan bahwa journaling merupakan intervensi sederhana, efektif, dan mudah diimplementasikan, khususnya pada mahasiswa. Meskipun masih memiliki keterbatasan seperti tidak adanya kelompok kontrol, jumlah partisipan terbatas, dan pelaksanaan intervensi secara online. Pada implikasinya adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa journaling dengan metode self-affirmation berdampak positif dalam meningkatkan self-esteem pada mahasiswa, yang dimana pada level individu, journaling self-affirmation dapat digunakan sebagai teknik untuk meningkatkan harga diri, konsep diri, serta sebagai strategi refleksi diri. Pada level komunitas mahasiswa, journaling self-affirmation berkontribusi dalam meningkatkan rasa percaya diri di lingkungan kampus, serta mendorong sikap saling menghargai antar mahasiswa. Secara luas, penelitian ini memberikan kontribusi bagi individu dewasa awal yang mengalami quarter life crisis, di mana journaling self-affirmation dapat menjadi salah satu strategi coping dalam menghadapi kecemasan dan tekanan di masa depan. Kesimpulannya, penelitian ini menguji efektivitas teknik self-affirmation ke dalam kegiatan journaling untuk meningkatkan self-esteem mahasiswa. Analisis data menunjukkan perbedaan signifikan pada tingkat self-esteem partisipan setelah mengikuti kegiatan journaling selama 7 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa proses menulis yang berfokus pada penegasan nilai positif, kekuatan, dan penerimaan diri dapat membangun persepsi diri yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, self-affirmation melalui journaling dapat direkomendasikan sebagai intervensi psikologis yang sederhana, namun berdampak untuk mendukung kesejahteraan mental mahasiswa. Saran untuk penelitian selanjutnya agar melibatkan partisipan penelitian yang lebih banyak sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait intervensi yang diberikan. Sekian dari kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.